Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu ya. Ya, Pak. Materi keperawatan anak untuk hari Sabtu pada pagi hari ini ya. Nanti untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep tumbuh kembang ya. Sebelum kita lebih jauh ya untuk membahas tentang tumbuh kembang ya, kita harus tahu dulu ya apa itu pengertian ya dari pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan sendiri ya atau growth ya adalah bertambahnya jumlah dan sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif yang dapat diukur ya. Sedangkan perkembangan ataupun development ya ini adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Jadi kalau pertumbuhan itu ya nanti diinget-inget itu yang dapat diukur, misal nih tinggi badan ya, berat badan ya. Kalau perkembangan itu tergantung dari si individunya ya, karena perkembangan setiap individu itu berbeda-beda, tergantung dari ya di sini ya dicapai melalui kematangan dan belajar. Akan berbeda-beda antara individu satu dan individu yang lainnya. Diingat-ingat ya kalau pertumbuhan itu yang dapat diukur, kalau perkembangan itu tidak dapat diukur karena setiap perkembangan individu itu berbeda-beda. Nah selanjutnya ya, kalau untuk pertumbuhan itu ya di sini contohnya ada perubahan fisik ya, kemudian ada peningkatan jumlah sel ya, kemudian ada ukuran ya kuantitatif ya yang tadi ya dapat diukur ya, seperti tinggi badan, berat badan ya, ukuran tulang, gigi ya, kemudian polanya bervariasi ya kan, setiap individu juga berbeda ya tingginya, terus berat badannya ya. Kemudian perkembangan, kalau perkembangan itu ya kita lihat secara kualitatif ya. Di sini ada maturasi ya, kemudian ada sistem progresif dan kesinambungan. Jadi kalau perkembangan itu ya seperti yang tadi sebelumnya saya bilang itu tidak dapat diukur karena tingkat perkembangan dari individu itu berbeda-beda. Nah, kemudian kita lanjut untuk selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip dari tumbuh kembang? Prinsipnya ya itu proses yang teratur ya, di sini berurutan, rapi dan kontinu ya, ataupun maturasi ya, itu berkesinambungan ya, lingkungan dan faktor genetik. Kemudian polanya itu sama, konsisten ya, dan kronologis ya, kemudian dapat diprediksi. Mungkin umur sekian ya, harusnya berat badannya sekian ya, tinggi badannya sekian ya, kemudian tingkat pengetahuannya ya. Kemudian variasi waktu ya atau munculnya lamanya efek dari tahapan tumbuh kembang itu akan berbeda-beda. Mungkin ada yang di umur sekian ya belum bisa berjalan ya, ataupun belum bisa bicara, ataupun dari tingkat perkembangannya ya kan mungkin berbeda. Ada yang umur sekian udah bisa berjalan, ada yang umur sekian sudah bisa bicara ya. Kemudian mempunyai ciri khas. Jadi kalau tumbuh kembang kan ya punya ciri khas sendiri ya, seperti tadi ya, kalau perkembangan ya dapat pertumbuhan dapat diukur ya, kalau perkembangan itu tidak. Nah, kemudian never ending prosesnya ya, itu seumur hidup dan meliputi seluruh aspek. Jadi ya namanya juga pertumbuhan ya kan pasti akan selalu berkelanjutan. Kemudian diferensiasi ya, kemudian hal yang unik ya, setiap individu ya cenderung mencapai potensi maksimal perkembangannya itu ya, seperti tadi ya, itu berbeda-beda. Kemudian adanya tugas perkembangan ya, itu tugas perkembangan ya dari setiap setiap individu ya pasti akan berbeda-beda, dari dari mungkin umur dari 5 tahun sampai umur usia sekolah ya, sampai ini pasti punya tugas perkembangan itu sendiri-sendiri. Nah,
perkembangan suatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat ya, tergantung tadi ya. Kalau perkembangan, kalau ingin individunya ya dapat beradaptasi ya, dapat mengikuti misalnya di belajar ataupun melihat ya, ataupun bisa menangkap sesuatu dengan cepat ya, itu akan mempercepat dari perkembangan. Kalau kalau perlambat ya mungkin ya salah satunya dari faktor, mungkin ada faktor dari dari fisiknya ataupun yang lainnya, itu dapat mempengaruhi juga. Kemudian perkembangan aspek-aspek tertentu ya, berjalannya sejajar ataupun korelasi dengan aspek lainnya. Kemudian perkembangan ini terjadi dalam tempo yang berlainan ya. Kan seperti yang di pengertian tadi ya, perkembangan kan pasti berbeda-beda ya antara satu individu dan juga individu yang lainnya. Mungkin contohnya dulu ya, mungkin waktu kita sekolah ya, mungkin ada yang sudah bisa berhitung, ada yang belum ya, ada yang sudah bisa menulis ya, atau ada yang belum bisa membaca ya. Nah, ini adalah tahap-tahap ya tumbuh kembang ya. Yang pertama itu neonatus ya, dari baru lahir sampai 28 hari. Kemudian ada bayi ya, 1 bulan sampai 1 tahun ya. Bapak Ibu kan sudah belajar itu ya, maternitas ya, tahun nih umur ya, dari bayi ya, toddler gitu kan. Kemudian kalau yang ketiga toddler ya, itu 1 sampai 3 tahun ya. Kemudian ada usia prasekolah ya, ini 3 sampai 6 tahun. Nanti Bapak Ibu harus hafal nih, harus ingat nih. Apa yang dinamakan neonatus ya, itu dia umurnya ya dari lahir ya sampai 28 hari. Kemudian bayi itu 1 bulan sampai 1 tahun. Kemudian kalau toddler ya, usia toddler itu 1 sampai 2 tahun. Kemudian ke prasekolah itu 3 sampai 6 tahun. Nanti diingat-ingat ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya nih, dari prasekolah ya, masuk usia sekolah itu di usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian masuk di usia remaja itu 12 sampai 18 atau 20 tahun. Nanti diingat-ingat tahapannya ya, dari toddler, dari neonatus, bayi, toddler, ya, prasekolah, usia sekolah, remaja, ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu ada tahap dewasa muda, itu 20 sampai 40 tahun. Ya. Kemudian ada dewasa menengah, ya, di usia 40 sampai 65 tahun. Kemudian ada dewasa tua ya. Dewasa tua itu ada penggolongannya ya, ada young old ya. Itu usianya 65 sampai 74 tahun ya. Kemudian ada middle old, tua menengah ya. Kalau tua menengah itu usia 75 sampai 84 tahun. Kemudian ada old ya. Ini yang tua ya, itu di atas 85 tahun ke atas ya. Di sini rata-rata Bapak dan Ibu ada di tahap mana ini? Masih dewasa ya Pak? Dewasa ya, dewasa muda. Biar semangatnya muda terus Pak. Jadi ini ya tahap-tahapan ya dari tumbuh kembang ya, dari bayi sampai ke tadi ya neonatus, bayi ya, terus toddler ya, prasekolah, sekolah ya, terus remaja ya, kemudian dewasa muda, dewasa menengah ya, kemudian dewasa tua ya, ada young old ya, middle old, old ya. Kalau yang old itu yang paling tua ya, di atas 85 tahun. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari tumbuh kembang ya? Yang pertama ada genetik ya, itu pasti ya, dari faktor genetik ya pasti akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian ada lingkungan ya, dari prenatal dan juga postnatal.
Jadi lingkungan yang eksternal dan juga lingkungan eksternal ya. Mungkin internalnya ya perkembangan mungkin dari segi dari keluarganya, budaya ataupun yang lainnya ya. Kemudian dari eksternalnya mungkin dari apa ya? Mungkin dari faktor luar ya, mungkin bukan dari bukan dari keluarga ataupun yang lainnya. Kemudian lingkungan prenatal di sini ya, yang dari internalnya ya, di sini ada gizi ibu hamil ya, ada toksin atau zat kimianya, ada radiasi, infeksi, stres ya, itu sangat mempengaruhi pada lingkungan prenatal pada saat di ini tumbuh kembang. Kemudian postnatal ya, di lingkungan saya kebalik ya. Kalau tadi prenatal ya. Kalau lingkungan prenatal itu ya yang dari dari contohnya di sini ya, dari gizi ibu hamil ya, dari zat kimia, radiasi, infeksi dan stres. Yang tadi saya kebalik. Kalau untuk postnatal itu dari lingkungan ya luarnya ya, dari lingkungan biologis ya, kemudian ras ataupun suku bangsa ya, jenis kelamin, umur ya, gizi ya, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit dan penyakit kronis. Ini lingkungan postnatalnya atau lingkungan dari luarnya. Kemudian kalau untuk lingkungan fisik ya mempengaruhi tumbuh kembang ya, dari cuaca atau musim, kemudian ada sanitasinya ya di lingkungan ya, kemudian ada keadaan rumahnya bagaimana, kemudian radiasi ya, itu lingkungan fisiknya. Kalau untuk lingkungan psikososialnya ya, dari stimulasi ya, dia cepat untuk menangkap atau tidak ya, motivasi belajarnya bagaimana, kemudian ganjaran atau hukuman yang wajar, misal ya si anak tidak bisa melakukan ini ya, tidak boleh langsung menghakimi si anak ya, bahwa anak itu misal bodoh ataupun yang lainnya. Kemudian kelompok sebaya juga mempengaruhi ya, misal anak kita mungkin usianya 5 sampai 6 tahun ya, mungkin temanannya sampai dengan anak yang lebih dewasa, itu juga mempengaruhi. Kemudian stres ya, biasanya juga di usia sekolah ya, mereka sudah mulai belajar ya. Kemudian sekolah juga ya pengaruhi, mungkin namanya udah belajar ya, udah banyak tugas ya dan lain-lain. Kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kualitas interaksi anak dan orang tua ya. Ini nomor yang H itu juga sangat penting ya, kualitas interaksi anak dan orang tua. Jadi mungkin berbeda ya antara anak yang sering ataupun interaksinya itu kontinu ya, maksudnya sering ya antara anak dan orang tua, berbanding dengan anak yang jarang bertemu dengan orang tuanya ya, ataupun berinteraksi dengan orang tua. Mungkin nanti contohnya mungkin anaknya mungkin jarang ketemu atau apa ya, nanti udah dewasa mungkin nggak kenal atau bagaimana ya. Kemudian lingkungan keluarga dan juga adat istiadat ya. Nah, di sini mempengaruhi dalam tumbuh kembang ya, pekerjaan dan pendapatan ya. Kemudian pendidikan orang tua, jumlah saudara, jenis kelamin ya, stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah ataupun ibu, dan juga agama ya. Di sini pekerjaan dan pendapatan juga mempengaruhi ya, mungkin pendapatan orang tuanya berapa ya, kemudian pendidikan orang tuanya ya. Kalau pendidikannya ya masih rendah ya, tentang tumbuh kembang juga mereka tidak akan tahu. Mungkin usia sekian ya harus bagaimana ya, harus memenuhi gizinya bagaimana ya, terus belajarnya bagaimana. Kemudian jumlah saudara ya, misal saudaranya ada banyak, ada 10 ya, mungkin ya akan sulit juga misalnya untuk mengontrol anak satu ya sampai 10 gitu kan. Misal anak sekian harus seperti ini ya di usia ini kan, susah untuk mengontrolnya. Kemudian jenis kelamin dalam saudara, misal misal dia anak laki-laki satu-satunya ya, ataupun perempuan satu-satunya, ataupun ada laki-laki, ada perempuan, ataupun perempuan semua, ataupun laki-laki semua ya, itu juga dapat mempengaruhi. Kemudian stabilitas rumah tangga ya, stabilitas rumah tangga ya, itu juga mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ya, kepribadian ayah dan ibunya ya, bagaimana ya, apakah
ayahnya suka emosian atau ibunya sama ya emosian, ataupun ibunya sabar, bapaknya sabar, ya itu juga sangat mempengaruhi ya. Misal apa-apa sedikit-dikit ya marahin anak ya, sedikit-dikit ya anak dipukul ya kan juga tidak boleh. Kemudian agama juga mempengaruhi ya, kita tergantung kepercayaan kita ya, bagaimana kita mendidik anak dengan sesuai dengan ajaran agama kita. Kemudian apa sih kebutuhan dasar dari tumbuh kembang ya? Yang pertama itu ada kebutuhan fisik ya ataupun biomedis ya, itu asuh. Kemudian kebutuhan emosi atau kasih sayang atau asih ya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan stimulasi mental. Jadi ingat-ingat ya, kebutuhan dasar dari tumbuh kembang itu ada asuh, asih, dan asah. Kalau fisik ya secara fisik ya, ini kebutuhan kita secara fisik ya. Kalau asih ya itu ya kasih sayang kita ya kepada anak ya. Kemudian kebutuhan stimulasi mental ya, kita harus ya namanya anak-anak ya, mestinya kita kan harus mendidik dengan anak ya dengan baik ya, mestinya jangan sampai mungkin nanti anaknya jadi pribadi yang tidak seperti kita inginkan ya, mungkin tidak tahu sopan santun ataupun yang lainnya ya, mungkin jadi anak yang suka marah ya ataupun yang lainnya ya, karena melihat dulu mungkin bapaknya dulu suka marah-marah, suka ini itu kan pasti akan menurun ke anaknya. Kemudian kita akan masuk di teori perkembangan psikososial. Ini maaf Pak Fahmi baru beli busa. Halo, kenapa? Maaf baru beli busanya habis paketannya. Oh iya, bisa bilang di chat aja Pak. Jadi ya. Tadi sudah sampai mana ya? Oh ya, teori perkembangan psikososial ya, menurut Erik Erikson di sini ya. Yang pertama itu ada trust dan mistrust. Ini dari lahir sampai umur 12 bulan. Kalau indikator positifnya di sini belajar pada orang lain ya. Indikator negatifnya tidak percaya, menarik diri ya dari lingkungan masyarakat dan lingkungan. Kalau secara teori ya kita melihat ya indikator-indikatornya ya, positif, negatif, kemudian pemenuhan kekuasaan, makan dan menghisap, kemudian kalau kita bahasnya bisa nggak sih aku nonton apa-apa kemudian rasa hangat ya, nyaman kita dan rasa aman ya, hasilkan kepercayaan ya. Kemudian pada saat kebutuhan dasar tidak terpenuhi ya secara adekuat ya, dia akan merasa ya tidak nyaman, hal ini ditandai dengan perilaku tidur dan eliminasi. Dari teori perkembangan psikologi Erik Erikson ya, dari tahap trust saya percaya. Kemudian selanjutnya ya, teori perkembangan yang kedua ini ada autonomi versus ragu-ragu dan malu atau autonomy, shame and doubt. Ini pada usia toddler biasanya ya 1-3 tahun. Indikator positifnya ya kontrol diri tanpa kehilangan diri ya. Jadi sudah mulai kemandirian ya, sudah dilakukan ya. Kemudian indikator negatifnya terpaksa sendiri atau terpaksa mengalah. Ini menurut teori ya. Kemudian anak bahkan dan mengambil makanan ya, kemandirian toddler tidak didukung ya oleh orang tua, mungkin anak ragu-ragu atau malu, tidak merasa buruk pada saat melakukan kegagalan. Jadi misal si anak belum bisa ini ya, orang tua dan nanti takutnya nanti akan menjadi anak yang
kemudian ya ketiga ada inisiatif versus merasa bersalah atau inisiatif biasanya di prasekolah ya. Kemudian indikatornya ya kalau positifnya itu sudah mempelajari tingkat ketegasan dan tujuan mempengaruhi lingkungan. Jadi boleh mengevaluasi kebiasaan ataupun perilaku sendiri. Jadi di usia ini sudah mulai tahu nih bagaimana sih kebiasaan kita. Kemudian indikator negatifnya di sini bisa jadi ya nanti misalnya tahap ini tidak berkembang ya, kurang percaya diri ya, kemudian adanya pesimis ya, takut salah, tidak percaya diri ya, maksudnya ini mau ngelakuin ini nanti takut salah. Kemudian pembatasan dan kontrol yang berlebihan terhadap aktivitas pribadi. Kemudian inisiatif di sini di usia prasekolah ya, di sini sudah mulai inisiatif ya, mencoba hal-hal baru ya, perilaku yang ingin dia lakukan, yang biasa dia lakukan ya. Kemudian imajinatifnya, kemudian perkembangan dan perasaan bersalah, kemudian dan identifikasi dengan orang tua yang jenis kelamin yang sama. Misal ini gimana sih kalau dengan sama laki-laki ya, misal dia harus seperti ini ya, bermainnya mainan ini itu ya, mungkin ini mainan untuk laki-laki. Mereka di usia-usia prasekolah ya sudah tahu ya, mungkin mainannya ini ya, mainannya laki-laki mobil-mobilan ya, kemudian perempuan main boneka-bonekaan ya. Kemudian di sini ada pembatasan ya, di sini mencegah anak dari perkembangan inisiatif ya. Jadi takutnya ya anaknya jadi lebih aktif ya dari sebelumnya. Kemudian rasa bersalah mungkin muncul pada saat melakukan aktivitas yang berlawanan dengan orang tua. Mungkin ini sudah dilarang sama orang tuanya tapi tetap dilakukan. Misal si bapaknya bilang jangan ke situ nanti takut jatuh, jangan lari-lari gitu kan. Nah ternyata dia ngelakuin ya, mungkin dia akan dia jatuh kan, punya rasa bersalah karena sudah diperingatkan sama orang tuanya tidak boleh ke situ. Kemudian anak perlu belajar untuk memulai aktivitas tanpa merusak hak-hak orang lain. Jadi udah mulai aktif nih untuk belajar. Kemudian yang keempat itu ada industri versus inferior ya. Biasanya untuk usia sekolah 6 sampai 12 tahun ya. Dan indikator positifnya ya sudah mulai kreatif ya, mulai berkembang ya, bisa memanipulasi ya, membangun rasa bersaing dan ketekunan ya, udah mulai bisa pengen ranking 1 nih ya, udah mulai tekun belajar ya, kemudian mulai kreatif ya, bisa meniru ya ataupun manipulasi. Kemudian ada indikator negatifnya ya, yang apabila di tahapan ini tidak terjadi ya, di sini mungkin ada hilang harapan ya, rasa cukup ya, kemudian menarik diri dari sekolah dan teman sebayanya. Kemudian anak mendapat pengenalan melalui demonstrasi ya, keterampilan ya, karena di usia ini sudah bisa meniru ya, manipulasinya. Kemudian anak dipengaruhi oleh guru dan sekolah karena dia sudah masuk di usia sekolah ya. Kemudian perasaan inferior di sini terjadi pada saat orang dewasa memandang usaha anak untuk belajar ya. Bagaimana sesuatu ya bekerja melalui manipulasi ya, jadi mencontoh ya, itu adalah sesuatu yang bodoh ataupun merupakan masalah. Jadi ada indikator negatifnya ya, kemudian ada positifnya seperti yang di atas tadi ya. Kemudian ada perasaan inferior ya, ketidaksesuaian di sekolah ya, ketidaksesuaian dalam perkembangan keterampilan fisik dan mencari teman. Misal di sana teman-temannya tidak ini ya, maksudnya teman sebayanya ya di sana mungkin dia tidak cocok dengan sekolahnya ataupun bagaimana, jadi akan mempengaruhi dari tahap perkembangan ini. Kemudian yang kelima ya, itu ada tahapan dari identitas versus bingung peran ataupun identity versus role confusion. Yaitu biasanya di sini pada usia remaja ya, 12 sampai 18 tahun ya. Indikator positifnya dapat menghubungkan sesuatu dengan perasaan diri ya, kemudian merencanakan aktualisasi diri. Kemudian indikator negatifnya apabila di tahapan ini ya tidak berjalan dengan baik, nanti akan terjadi kebingungan ya, ragu-ragu dan tidak mampu menemukan identitas dirinya. Kalau remaja kan masih
mencari jati dirinya ya. Kemudian individu mengembangkan penyatuan rasa diri sendiri. Kemudian teman sebaya mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku. Jadi banyak terpengaruh dari teman sebayanya kalau di remaja ya. Kemudian kegagalan untuk membangun rasa identitas ya, bingung peran ya, kan belum bisa menemukan jati dirinya, mungkin dia masih bingung peran ya, sering muncul ya dari perasaan tidak adekuat, kemudian adanya isolasi, kemudian adanya keraguan-raguan, mungkin ini ya yang akan menjadi apabila di tahapan ini tidak terbangun dengan baik ya. Mungkin kegagalan di sini, bingung peran ya, kemudian sering muncul perasaan tidak adekuat, kemudian ada isolasi, keraguan ya. Kemudian yang keenam di sini ada tahapan intimasi dan isolasi. Ini biasanya di dewasa muda ya, 18 sampai 25 18 sampai 25 dan juga 45 tahun ya. Kemudian indikator positifnya di sini berhubungan intim dengan orang lain ya, punya komitmen dalam bekerja dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian indikator negatifnya menghindari suatu hubungan dan komitmen gaya hidup ataupun karir. Kemudian individu ya mengembangkan kedekatan, berbagi hubungan dengan orang lain ya, yang mungkin termasuk pasangan seksual ataupun ketidakpastian individu mengenai diri sendiri yang akan punya kesulitan mengembangkan keintimannya. Kemudian seseorang tidak bersedia atau tidak mampu berbagi, mengenal diri sendiri ataupun merasa sendiri ya. Di sini sudah mulai berhubungan dengan orang lain ya, sudah mulai mencari udah mulai pacaran ataupun yang menikah ya. Itu di usia-usia sini sudah bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang ke-7 ya, di sini ada generativitas. Ya, selanjutnya ada yang ke-7 ya, di sini tadi ya ada generativitas ya, atau versus stagnasi ataupun absorpsi diri ya. Di sini biasanya terjadi pada dewasa tengah 45 sampai 65 tahun. Ini rata-rata Bapak Ibu sudah ada yang masuk di usia dewasa tengah ya. Kemudian indikator positifnya ya, kreativitas, produktivitas, dan perhatian dengan orang lain ya. Indikator negatifnya perhatian terhadap diri sendiri kurang. Ini ya, kemudian ataupun siap menerima dengan kematian. Kemudian indikator negatifnya apabila tahapan ini tidak berjalan dengan baik ya di usia dewasa akhir ya, perasaan kehilangan ya, kemudian rasa jijik terhadap orang lain ya, maksudnya bukan jijik ini ya, suka ke orang lain itu suka ada prasangka buruk gitu kan. Kemudian masa lansia dapat melihat ke belakang dengan rasa puas dan menerima hidup ya, dan juga kematian. Mungkin yang dulunya sudah puas dengan apa yang pencapaiannya dia ya. Kemudian adanya resolusi atau pencapaian yang tidak berhasil dalam krisis ini bisa menghasilkan rasa putus asa karena individu melihat kehidupan sebagian dari ketidakberuntungan, kekecewaan, dan juga kegagalan. Mungkin kalau pencapaiannya ya dulu atau mungkin masih muda atau masih di usia dewasa ya, mungkin ada yang belum berhasil ya, mungkin akan merasa ketidakberuntungan atau kecewaan dan juga kegagalan. Mungkin rasa itu akan masih ada. Kemudian selanjutnya ya, kalau untuk teori perkembangan psikososial ya, ini menurut Sigmund Freud ada tahap oral sensori ya, biasanya ini dari usia lahir sampai 12 bulan ya. Karakteristiknya aktivitas melibatkan mulut ya, sumber utama kenyamanan ya, perasaan dependen tergantung pada orang lain ya. Kemudian individu yang terfiksasi ya, kesulitan percaya orang lain ya, menunjukkan seperti mengunyah permen karet ya, kemudian menyalahgunakan obat, minum alkohol terlalu banyak, makan terlalu banyak ya, over dependent ya. Di sini biasanya kalau di usia baru lahir sampai 12 tahun ya, masih apa-apa dimasukin ke mulut gitu kan ya.
dan nantinya ya, kalau individu sudah terfiksasi ya di sini, nantinya ya di usia sudah dewasa ya, nantinya kalau tahap oral sensori di sini tidak berjalan dengan baik ya, mungkin kesulitan percaya orang lain ya, menunjukkan perilaku kita menggigit kuku ya, kemudian harus bermain karet ya, merokok terus menerus ya, penyalahgunaan obat, minum alkohol ya, itu bisa terjadi apabila di tahapan ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini ada tahap anal muskular ya, di usia 1 sampai 3 tahun atau usia toddler ya. Di usia ini ya, karakteristiknya organ anus atau rektum merupakan sumber kenyamanan. Di sini kemudian adanya masa toilet training ya, belajar untuk toilet training ya, ke misal kita sudah kan kalau mau besar mau kecil ya, terus mengarahkan ke toilet. Kemudian gangguan pada tahap ini dapat menimbulkan kepribadian yang obsesif ya, kompulsif ya, seperti keras kepala, kikir, kejam ya, temperantum ya. Kalau di masa ini tidak berjalan dengan baik ya, itu harus seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kalau untuk yang apabila di tahap ini tidak berjalan baik. Kemudian implikasinya kalau untuk toilet training ya, sebaiknya sebagai pengalaman yang menyenangkan ya, ujian yang tepat dan dapat menimbulkan kepribadian kreatif, produktif, tidak malu mengambil keputusan. Jadi misal si anak sudah belajar nih mau kecil ya, pergi ke toilet, tapi dia lupa untuk sudah saking ini ya, sudah kebeletnya ya mungkin, jadi tidak sempat tanahnya diinin ya, dibuka itu kan. Nah itu jangan langsung dimarahin ya, kita harus ngomongnya dengan baik ya, kita jangan sampai ya malah menyalahkan anak, itu tidak boleh. Namanya saja dalam tahap toilet training. Kemudian di tahap falik ya, 3-6 tahun atau usia prasekolah ya, di sini karakteristiknya organ genital sebagai sumber kenyamanan. Kemudian masturbasi dimulai dengan pengetahuan seksual menjadi terbukti. Mungkin sudah mulai tahu nih ya, kelamin laki-laki, kelamin perempuan ya. Dan hambatan pada tahap ini yang menyebabkan kesulitan dalam identitas seksual ya, ataupun bermasalah dengan otoritas seksual dan kesehatan. Kemudian implikasinya pengembangan identitas seksual ya, anak sebaiknya mengenali hubungan dengan orang lain di luar anggota keluarga. Maaf Pak, terlambat. Iya Bu. Dan tahap latensi di sini usia masa sekolah ya, 6-12 tahun ya. Di sini nanti yang digunakan untuk aktivitas fisik ya, dengan intelektual ya. Yang namanya masa sekolah ya, banyak aktivitas fisik dan juga untuk belajar. Kemudian periode di sini itu periode tenang ya, di mana kegiatan seksual tidak banyak. Kemudian anak mungkin terkait aktivitas perasaan erotik ya, dengan teman sebaya yang sama jenis kelamin yang udah tahu nih, nah yang namanya udah masa sekolah ini ya, sudah tahu nih ada laki-laki perempuan ya, ciri-cirinya seperti apa ya. Kemudian penggunaan coping ya, mekanisme perlindungan diri yang kemudian konfliknya ya tidak diatasi pada masa ini, menyebabkan adanya kurang motivasi ya. Kemudian implikasinya anjurkan anak mencari aktivitas fisik dan juga karena di masa-masa sekolah ya, di sini harus banyak aktivitas fisik dan juga aktivitas intelektual ataupun belajar. Kemudian di tahap genital ya, 13 tahun ke atas ya, puber ya, ataupun masa remaja ya, di sini genital menjadi pusat dari tekanan dan kesenangan seksual ya, produksi hormon seksual ya, sudah mulai stimulasi perkembangannya ya. Kemudian mencapai hubungan seksual yang matur, jadi sudah mengenal ya posisi namanya seksual dan lainnya ya. Kemudian ada fase ini ya, sering terjadi emosi yang cari diri ya, seperti yang saya jelaskan di tahapan yang sebelumnya ya. Jadi implikasinya di sini kita harus menganjurkan untuk anak di usia ini harus mandiri ya, dapat membuat keputusan sendiri ya, dan berpisah dengan kedua orang tuanya. Jadi sudah bisa mandiri, bisa ambil keputusan ya. Kemudian selanjutnya apa sih aplikasi dari konsep tumbuh kembang dalam keperawatan ya?
Kalau teori perkembangannya ya hanya menjelaskan satu aspek ya. Di sini perawat perlu mengaplikasikan beberapa teori perkembangan untuk memahami perkembangan klien. Jadi kita harus tahu nih, oh tahap usia segini anak nih harus seperti ini. Ya. Oh anak di usia segini harusnya perkembangannya seperti ini, kita harus tahu. Kemudian tiap-tiap individu berbeda dan tidak mudah untuk disamakan, nggak mungkin sama ya. Mungkin si anak ini ya sudah bisa berjalan ya, si anak ini belum bisa berjalan. Kemudian teori-teori tumbuh kembang ya ini bermanfaat untuk pengkajian ya, mengetahui tingkatan perilaku klien dan memberi intervensi ke perawatan. Kemudian konsep pertumbuhan dan perkembangan ya, manusia ya, dapat dijadikan sebagai dasar dalam mempelajari konsep daripada berbagai usia. Jadi kita tahu nih di usia ini tahapannya apa ya, di usia remaja bagaimana, di usia tadi ya toddler, di usia prasekolah bagaimana, dewasa tua ya sampai dewasa tadi ya dewasa sendirian ada berapa kategorinya ya. Nah kemudian ini nih yang dapat saya sampaikan ya materi tumbuh kembang. Untuk apa namanya presentasinya kita lanjutkan minggu depan saja ya, karena jam selanjutnya